Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fiardian dengan NPM 22068266375. Di sini saya mau membuat program terkait regression dan classification terkait dengan predictive maintenance. Jadi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu konteks dari apa nih predictive maintenance dan apa hubungannya sama program regression dan classifications. Jadi pertama-tama terlebih dahulu di sini jadi saya menjelaskan dulu. Jadi di dalam maintenance itu sebenarnya ada yang saya sudah belajar dari contohnya mata kuliah P2M, pemeliharaan dan pemantauan kondisi mesin. Itu utamanya itu dibagi jadi tiga. Itu pertama ada korektif, ada preventif, dan prediktif. Nah, untuk corrective maintenance ini biasanya kan maintenance itu bermula dari namanya corrective maintenance dulu. Nah, corrective maintenance ini kan jatuhnya konteksnya itu kalau misalnya kayak ada suatu komponen yang sudah dia ibaratnya run to failure maintenance. Jadi kalau misalnya di run sampai failure, kalau udah failure ya udah langsung di maintenance aja. Tapi masalah kadang-kadang itu karena karena dia dia apa tuh tidak unplanned maintenance, bisa aja itu bahwa terjadinya failure itu sangat menyebabkan kerugian besar yang membuat nanti downtime-nya panjang atau kayak biaya untuk melakukan perbaikannya itu mahal gitu seperti itu. Nah, makanya kan karena kayak gitu society membuat eh, metode lain namanya preventive maintenance. Nah, maintenance ini jatuhnya lebih lebih ke versi upgrade dari corrective maintenance itu. Jadi ini ke maintenance berbasis planning. Nah, jadi kalau misalnya kayak dia ada masa dia seperti namanya, jenis perawatan ini adalah dicegah sehingga pelanggan tidak akan mengalami kerusakan. Jadi perawatannya ini dilakukan secara periodik, dia secara jadwalnya secara berupa jadwal dengan konsisten akan maintenance terus menerus. Tapi bisa aja kadang kita melakukan maintenance tuh over maintenance. Jadi kayak harusnya itu dia misalnya kita gantian bearing pada suatu komponen. Nah, tapi bearingnya itu masih dalam kondisi bagus, tapi itu kita lakukan pengganti bearingnya itu karena jadwalnya itu karena sesuai jadwal emang harus diganti, tapi kondisinya masih bagus. Karena itu kayak kita harusnya bisa nge-save budget untuk hal lain, kita malah melakukan hal yang kayak seharusnya tidak diganti gitu, kayak bearingnya itu padahal masih dalam kondisi bagus malah udah diganti aja seperti gitu. Nah, makanya di sini dimuncullah namanya predictive maintenance. Nah, predictive maintenance ini adalah jenis perawatan yang bisa dilakukan untuk melakukan pemeliharaan berdasarkan prediksi. Jadi ini berbasis monitoring. Jadi kita memonitoring barang komponen tersebut, yaitu kondisinya itu gimana. Nah, biasanya kita mencari poin di mana bahwa komponen itu akan mencapai titik failure. Nggak mencapai, tapi akan mencapai. Jadi pada saat akan mencapai itu baru kita melakukan maintenance tersebut. Nah, di sini monitoring ini bisa menggunakan program juga seperti regression untuk memodelkan kayak monitornya itu gimana. Kalau misalnya kayak dia kondisi barang kayak temperature itu gimana. Kalau temperature segini apakah harus ini merupakan bisanya failure. Jadi makanya karena failure-nya bisanya bakal terjadi failure, makanya langsung lakukan maintenance seperti itu. Nah, mungkin langsung aja kita ke dataset ke melihat datasetsnya dulu terlebih dahulu. Nah, datasetsnya itu seperti ini. Sebentar, agak yang lebih lebih detail seperti ini. Sebentar ya. Seperti ini. Nah, ini adalah datasetsnya. Di sini merupakan jenis produknya itu apa aja, dan di sini merupakan ini yang bakal jadi input untuk program kita. Yang pertama itu ada air temperature, process temperature, habis itu ada rotational speed, ada torque, ada tool wear, sama target, sama failure type-nya ini. Nah, ini yang bakal jadiin input untuk program kita nanti. Nah, di sini yang bakal jadikan target. Kayak ini nanti targetnya ini bakal consist of zeros and ones. Zeros and one ini untuk mendeteksi apakah adanya failure atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya dia 0 itu dia no failure. Kalau misalnya dia 1 itu ada failure. Nah, di sini juga ada di sini ini untuk regression. Nah, di sini untuk output classifications. Di sini bakal ada jenis kelas dia itu no failure atau failure tapi failure-nya itu apa. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia di dalam data ini dia memiliki ada no failure dengan data ini kan ada 10.000 data. Nah, di sini failure-nya itu no failure-nya itu ada sekitar segini, terus power failure-nya itu ada sekitar segini, to wear failure sekitar sini, overstand failure sekitar segini, random failure sekitar segini, dan heat dissipation failure sekitar segini. Ditambah emang jadi 10.000 semuanya.
Jadi seperti itu untuk bagian bagian konteks dari pembuatan dari datasets dari maintenance tersebut. Nah, mungkin langsung aja kita mulai ke bagian programnya. Ya, baik. Di sini saya mau terlebih dahulu untuk memberitahu bagaimana cara cara import datanya. Mungkin untuk regresi bisa langsung aja, tapi untuk klasifikasi ini ada saya memiliki metode tertentu untuk eh, me- mengatur input sama outputnya. Tapi ini nggak langsung, agak lebih ke pertama terlebih dahulu adalah kita klik dulu neural net pattern recognition. Terus tunggu ini lagi loading dulu. Oke, ini sudah ke load dan di sini kita langsung aja ke import data nih. Nah, import datanya ini ngambilnya itu yang di more example datasets. Di saya pas itu makanya iris data flowers dataset. Nah, langsung aja ini di apa tuh? Dibikin code train dulu. Sudah di train, terus ya langsung generate code-nya nih kayak gini. Nah, ini nanti bakal dipakai untuk membuat kode di pattern recognition. Tapi ini cuman basicnya doang. Sebenarnya saya sudah buat yang agak mau lebih modif sedikit, di mana di sini tuh dia akan mengiterasi setiap neuron yang mana yang paling bagus sesuai dengan percent errors. Di sini kalau di pattern recognition itu mainnya di percent errors. Kalau di regression tuh dia mainnya di sebentar. Kalau di regression tuh dia mainnya di RMSE. Ini kayak saya salah menulisnya. Harusnya ini itu RMSE. Tapi ya, nanti saya ubah lagi untuk penjelasan lebih lanjut. Sebenarnya sih variabel nggak terlalu penting, tapi ya konsep dari regression itu dia emang errornya itu basis RMS-nya. Kalau pattern recognition itu basis percent error. Oke, kita ke bagian yang iris dataset ini. Sebenarnya kita pertama ini load dulu Fisher Iris. Ini untuk ngeload dataset dari Fisher Iris ini. Nah, kan bisa dilihat nih kayak gini. Dia ada mesh, terus basically ini inputnya itu yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, itu yang ada kan. Kalau di dataset yang saya akan pakai itu merupakan yang ada air temperature, to wear dan lain-lain begitu. Nah, di sini itu spesiesnya dia kan kalau di sini jenis kelasnya itu ada Setosa, Versicolor, terus Virginica dan lain-lain. Nah, kalau saya itu kan ada kayak 6 kelas. Sebenarnya konsepnya agak sama. Cuman nih cara nge-inputnya tinggal tinggal sebentar ya. Importnya ini bentar. Oke, kita importnya dari sini. Terus sebenarnya kita kliknya sini, sini sampai sini. Import selection. Nah, masuk tuh jadinya predictive maintenance. Ini yang merupakan inputnya ini kita masukin. Nah, bisa X aja, nggak apa langsung. Nah, habis itu kita ke sini, kita copas bagian sininya nih. Bentar. Bagian dataset dari klasifikasi tersebut. Nah, ini kita langsung masukin aja ke MATLAB kita. Di sini langsung aja di ini untuk teks string gitu enaknya pakai cell. Sebenarnya ini nggak tahu saya cara bikinnya kalau di new gimana cara bikin kayak gini dia bentuknya. Tapi kalau saya biasanya dari Lord Fisher Iris dulu biar dapet yang bagian ini yang nanti saya ini modif.
langsung saja dengan Ctrl V yang saya sudah copas dari ini. Nah, oke. Kita sudah dapat nih sekitar 10.000 sampai satu sel. Ini kenapa satu ya? Oke, udah aman nih. Jadi kayak gini. Dia inputnya ini, terus spesiesnya ini. Yes. Kita langsung aja mulai. Pertama terlebih dahulu adalah kita oh ya, dan juga kita harus buat untuk eh output dari regresinya. Nah, output dari regresinya ini kita import lagi datanya di sini. Terus kita ada masukin targetnya nih. Dia yang ini. Ini yang bakal jadi regresi. Range-nya dari 0 sampai 1 dia. Langsung aja klik. Nah, oke. Ini kita sebentar. Delete row. Nah, jadi deh ini merupakan input dari data kita data yang untuk regresi data untuk regresi dan klasifikasi. Terus ini output untuk regresinya dan ini output yang bakal jadi klasifikasinya. Oke, jadi sekarang saya mau menjelaskan terkait dengan programnya itu. Jadi sini saya bagi jadi 4 dan di sini ada dua tipe, yaitu pertama ada regression dan juga pattern recognition. Ya, dimana saya sudah jelaskan di sebelumnya itu regression targetnya itu adalah untuk mengetahui bahwa apakah itu failure atau tidak failure. Tapi untuk pattern recognition itu nanti bakal mengetahui dia itu failure-nya, maksudnya failure itu apa, jenisnya, dan dia paling banyak di mana, dan juga no failure-nya berapa gitu. Ini kan ada 6 kelas no failure dengan 5 tipe failure untuk pattern recognition-nya. Jadi di sini pertama untuk regression-nya itu saya sini agak beda. Tadi kan saya sudah jelaskannya itu bahwa harus bahwa itu di sini datanya saya sebenarnya udah buat sebelumnya tapi dalam bentuk table. Jadi pada saat kita mengimport data langsung dari Excel, dia mah hasilnya itu sebagai table seperti ini. Nah, karena regression itu dia bisanya cuman memproses data berbentuk array, jadi table ini agak kurang bisa. Makanya kita harus convert terlebih dahulu dengan command table to array dari nama table tersebut. Di sini kan namanya itu saya untuk outputnya itu untuk inputnya itu predictive maintenance, bisa dilihat nih. Sebentar. Nah, ini untuk inputnya predictive maintenance dan di sini untuk outputnya itu merupakan predictive maintenance satu yang merupakan outputnya itu sebagai maintenance indikator itu valid atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat aja nih. Jadi ada ada define di sini kan define new configurations for one hidden layer to test. Jadi di sini saya buat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 macam nilai neurons yang akan dites di program ini untuk mencari tahu yang mana RMS-nya itu paling kecil. Jadi programnya ini kita cari tahu dulu RMS-nya paling kecil yang mana, baru kita pakai itu nanti buat training dari program tersebut yang akan memprediksi hasil dari model input dan output tersebut. Oke, mungkin langsung aja kita sini saya jelasin. Di sini number of neurons-nya, di sini RMS values-nya untuk membuat sebuah array di mana dia akan taruh zeros. Tapi nanti akan diisi oleh program ini yang nantinya kan di sini nanti. Di sini bakal nge-update RMS-nya itu setiap neuron itu berapa yang akan dimasukin ke sini, dan juga di sini untuk initial values-nya, di sini untuk store network paling bagus tuh apa, di sini untuk nge-store prediksi paling bagus itu berapa. Terus ini modelnya best predictions ini untuk model dari predictions dari neural network tersebut. Nah, untuk di sini best nilai neuronnya ini
Nanti akan dimasukin dari ini kita yang mana nih bakal dipakai untuk best neurons-nya. Nah, langsung aja kita. Di sini kita langsung aja ke bagian trainingnya ini. Dia langsung ke net fitnet, hidden layer size, train FCN. Yang di sini parameternya di sini untuk nge-assign transfer functionnya ke hidden layer. Terus ya karena ini kita memakai logseq untuk ini train elm ini. Jadi di sini setup data division for training and testing. Terus ya ini sebenarnya default setting jatuhnya sih 70 15 15 ini default setting. Kalau dari aplikasi kan kita bisa ngeprogram untuk bisa ngebuat untuk neural net fittingnya ini dari aplikasi, dan biasanya setting mereka itu pas 70 15 15. Jadi ya untuk biar biar sesuai default setting aja saya di sini. Di sini merupakan training networknya yang dari variabel di atas ini net.tr. Ini komennya ini pasti selalu kayak gini, komennya net.tr train net x t. Terus di sini test the network. Terus ini dimasukin y sama dengan net x. Ini merupakan predicted outputnya. Jadi ini untuk nge-store ini merupakan modelnya ini. Ini merupakan model dari predictions neural network tersebut. Nah, di sini uniknya nih. Di sini kan pada saat saya ngetes hasil dari dari hasil dari predictions neural network ini terhadap model actualnya dari yang sudah saya input dengan input outputnya. Jadi inputnya itu merupakan x, y-nya itu merupakan outputnya. Predictionnya ini dia kadang nggak, kan harusnya ini range-nya 0 sampai 1 untuk y-nya ini, tapi kadang bisa aja di bawah 0 kayak -1, -2, terus bisa aja dia di atas 1 yang kayak 1,5, 1,2, 1,7 atau 2 gitu. Nah, saya nggak mau kayak gitu, jadi kayak saya mau membuat itu rapi dan kayak sesuai dengan range-nya aja, range yang seharusnya yaitu 0 sampai 1. Makanya di sini saya limit untuk plottingnya itu harusnya dari 0 sampai 1. Di sini dengan min 0, minimalnya 0, maksimumnya itu adalah 1. Nah, di sini juga yang tadi saya jelaskan itu adalah untuk mengcompute RMSE-nya ini. Nah, di sini untuk nge-update modelnya itu, kalau misalnya dia RMS-nya itu paling kecil, maka itu nanti yang bakal dipakai. Tapi ini kayak ngelup-ngelup gitu. Jadi kayak dia bakal nyari gitu yang mana ya, yang neuronnya dia memiliki RMS-nya paling kecil. Dia makanya nanti dia dicari, kalau dapet langsung bisa di end dia. Nah, di sini nanti udah hasil dari training tersebut akan bisa di view dari view basenet ini, yang nanti bakal nge-view dari apa tuh, kayak kan ada input, ada hidden layernya, ada outputnya nanti gimana dikasih tahu gitu. Dibentuk dalam bentuk visual jatuhnya. Nah, di sini untuk ngeplot neuron saya itu memiliki berapa RMS-nya dibandingin gitu dalam plotting dari range 5 sampai 50 dengan kelipatan 5. Ini kan 5, 10, 15, 20 bla 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 gitu. Terus di sini untuk plot the predictions versus target values. Nah, di sini best predictions-nya ini merupakan hasil dari prediksi dari artificial neural network. Ini target values-nya ini merupakan actual datanya dari data yang sudah saya input. Yang di sini tadi yang ini sama ini. Yang tadi itu input outputnya. Nah, di sini display RMSE values corresponding neuron configuration. Nah, ini nanti bakal di display aja dia base RMSE-nya berapa dalam bentuk angka. Terus ini base neuron configuration berapa dalam bentuk ya angka juga. Ini nanti angka ini. Terus nanti di displaynya di sini. Kayak gini nih, dia kayak gini. Saya sudah ngerun ini beberapa kali untuk ngetes aja apakah sudah benar atau enggak ini programnya. Dan mungkin kita langsung aja mulai untuk ngerun program ini. Nah, oke, dia sedengaran nih. Jadi hasilnya seperti ini nih. Yang biru ini mengindikasikan actual dari target. Nah, itu yang merah ini merupakan hasil dari prediksi neural network tersebut. Emang agak sedikit ada yang kayak kurang pas, cuman dia nggak terlalu banyak jatuhnya. Cuman dia ada yang kurang, nggak terlalu kayak 100% accurate jatuhnya. Emang sulit untuk mencapai 100% accurate, tapi kita sebisa mungkin
adalah mencapai sekecil mungkin RMSE tersebut. Nah, di sini bisa dilihat nih yang dipakai itu merupakan 10 neurons. Apabila kita lihat plottingnya, sebentar, ini dihapus saja soalnya ini hasil dari tes saya coba-coba sebelumnya. Nah, di sini bisa lihat nih bahwa yang paling kecil tuh adalah 10. Dia dengan value di sini adalah 0,106 gitu, 106. Nah, kalau di sini kan dia ada yang lebih dekat lagi 40 neurons, tapi dia value-nya sedikit lebih gede 0,107. Cuman yang karena kita maunya yang paling kecil ya udah, jadi makanya kita ngambilnya 10 aja gitu. Masih 10. Maksudnya ya 10 neurons. Nah, seperti itu jadinya. Terus untuk ini untuk regression dengan satu hidden layers. Dan sekarang adalah kita lanjut ke tiga hidden layer. Sebenarnya ini jatuhnya sama aja sih kayak tadi. Perbedaannya di sini adalah kan di sini kalau lihat ada cuma satu doang net layer transfer function-nya. Nah, ini di bagian ini dia ada comment dia akan membuat net layers transfer function-nya itu sesuai dengan berapa kolom dalam matriks ini, kolomnya di sini ada berapa kolom dalam matriks tersebut. Nah, kan di sini ada tiga, ada satu dua tiga, jadi makanya dia bakal buat tiga layer of transfer function. Di sini merupakan sebenarnya sama semuanya jatuhnya, ini juga sama, ini sama. Nah, di sini bedanya nih karena dia dalam bentuk kayak matriks gitu, kayak kan di sini bisa lihat nih kayak dalam kurung 5,5,6 gitu. Dia saya ini inputnya dia jadi string gitu jatuhnya. Kan kalau tadi kan dia bentuk numerik, jadi kayak bisa langsung aja diplot. Apa dia di sini kan dia langsung aja diplot, plot not nilai neuron RMSE values dan bla 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 gitu. Tapi kalau ini kayak karena dia bentuk 5,5,5,6 gitu-gitu, kayak dia kan harus dalam bentuk array. Jadi saya buat dulu text labelsnya. Jadi kayak untuk setiap nanti saya kasih tahu hasilnya bagaimana. Pokoknya kayak gitu dia, karena dia kayak dia tuh tiga hidden layer dan juga kayak dia nggak single numeric number, jadi makanya saya harus dibuat dulu X labelsnya. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke langsung kita ke sini dulu. Plot the best prediction versus target values basically the same kayak tadi ya, cuman ngedisplay dia display actualnya sama hasil predictionsnya di compare gimana, terus ini display the best corresponding configurations. Nanti bakal display sama kayak tadi jatuhnya kayak gini nih, tapi dia bentuk kayak gini nanti, dan juga RMSE-nya kayak gini contohnya. Oke, langsung aja kita mulai run aja. Ayo kita run. Ini saya cut videonya, soalnya ini agak lama ngerannya. Jadi kayak pada saat saya selesai ngeran ini, baru nanti saya balikin lagi recordingnya. Oke, sudah di run tadi programnya. Baik, kita sudah dapat nih untuk yang dipakai itu merupakan eh, hidden layer 3 dengan neuron saya itu ada 10 neurons dan 14 neurons. Yang diambil itu bagian sini. Baik, kita bisa lihat nih untuk hasil dari perbandingan dari neurons antar neurons. Di sini dia merupakan yang paling kecil dengan kecil juga ya. Errornya 0,09471189. Kok tadi kayak sampai 0,1 gitu. Kayaknya kalau misalnya emang bisa aja kemungkinan dapat kalau bisa kita mendapatkan best RMSE yang dengan di bawah 0,1, emang harus dari itu sih tiga tiga hidden layer ini. Tapi itu kadang-kadang ya, soalnya ada juga pada saat saya ngetes ini dia hasilnya itu 0,1 paling kecil, 0,1 gitu. Tapi untuk kali ini kita mendapatkan yang cukup kecil itunya, errornya. Jadi bisa dibilang bagus sih ini, di bawah 0,1 kayak lebih akurat. Berarti kalau bisa lihat sini, iya bisa keren banget nih, modelnya lebih akurat nih predictionsnya. Bisa lihat nih bahwa merah-merah ini lebih agak sejajar sama yang biru-birunya ini, dan kayak lebih rapi jatuhnya. Kan kalau dibandingin sama yang apa tuh sebelumnya nih, tadi saya run, ini kayak agak sedikit off, tapi kalau ini kayak lebih rapi jatuhnya. Dan di sini karena bisa dilihat bahwa emang RMS itu kecil banget.
Kalau di visual ini model sama prediction ini emang agak lebih agak sedikit hampir pas gitu jatuhnya. Dan bisa dibilang bahwa ini bagus banget predictionsnya. Oke, ini untuk regression tadi. eh Mungkin selanjutnya sekarang saya mau mencoba menjelaskan terkait dengan pattern recognition maintenance. Selanjutnya ini saya mau menjelaskan terkait dengan pattern recognition atau klasifikasi pada dataset yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini outputnya itu, pertama inputnya itu di sini saya merupakan ini. Jadi di sini merupakan temperature, ibaratnya di kayak gini nih. Di sini temperature, process temperature, rotational speed, torque sama to wear. Nah, di sini saya sudah ubah jadi apa tuh logo yang kayak gini. Jadi kayak kalau misalnya kita masukin langsung, dia bakal bisa ngedetect. Soalnya ini udah jadi dalam bentuk data array. Tadi kan kalau yang sebelumnya yang regression itu kan dia merupakan table, jadi makanya kalau misalnya mau di convert ke array itu harus menggunakan comment table to array. Tapi karena udah kayak gini, dia langsung masukin aja tanpa perlu menggunakan table to array itu. Nah, jadi nanti dia bakal masukin ke sini dan juga kita harus transpose. Nah, untuk bagian yang outputnya nih di sini, dia di sini ada merupakan berbagai macam failure. Lihat nih pada data ini, yang di sini merupakan pertama itu ada no failure, power failure, two wear failure, overstrain failure, random failures, heat dissipation failure. Nah, lanjut ke sininya, kita bisa lihat nih dia ada 10.000 macam jatuhnya. Oke, di sini pertama kalau dalam pattern recognition tuh dia data-data seperti ini kayak yang huruf-huruf gini, no failure, power failure gitu, kayak dia tidak bisa memprosesnya. Jadi kita terlebih dahulu adalah menginput ini dalam bentuk index numerical. Jadi index numerical ini diubah jadi kayak gini. Jadi di sini spesiesnya ini diubah jadi class index dengan class labelsnya. Nah, di sini untuk class indexnya ini nanti yang akan masukkan ke dalam data trainingnya tersebut. Nah, class labels ini nanti yang bakal nge-display maksud dari kayak kan, soalnya kan nanti misal gini. Kayak misalnya di sini itu pertama ada mau flave itu bakal diubah jadi satu. Jadi satu ini merepresentasikan artinya no failure. Dua power failure ini akan diubah jadi dua. Jadi dua ini merepresentasikan yang merupakan yang artinya itu merepresentasikan power failure. Jadi kayak ini no failure itu didefinisikan menjadi satu dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Dan nanti bakal display di mapping di sini. Nah, untuk di sini kita define dulu outputnya, input outputnya ini tadi sudah bilang di transpose dulu. Nah, ini kenapa nggak perlu transpose, karena di sini udah transpose di bagian pada saat kita mau convert numerical indexnya jadi one hot encoded values. Jadi seperti ini. Dia awalnya itu sebentar ya. Di sini ini kenapa banyak ini karena hasil dari training dari yang sudah saya lakukan. Jadi pada saat sudah selesai training ini bakal banyak banget datanya. Jadi tapi yang dipakai itu sebagai untuk input output itu cuman ini sama yang ini spesies. Jadi dia harus dalam bentuk sel jatuhnya ini. Oke. Di bentar. Di kelas IDX. Nah, ini bisa dilihat ini dia itu kan dalam bentuk satu satu nih. Kalau misalnya dia, nah ini dua ini artinya ini power failure. Nah, ini kita pertama-tama itu ubah dulu jadi full jadi komen ini untuk biar proses trainingnya itu dia lancar. Nah, ini dia diubahnya itu bagaimana, jadi hasilnya nanti bakal kayak gini. Ini kan output so nih, jadi variabelnya di bagian sini. Nah, nanti di sini kan ada kayak 1100 gitu. Nah, maksudnya 0 gitu kayak itu artinya zero itu artinya false. Ibaratnya sini zero itu false, terus satu itu artinya true. Nah, di sini itu maksudnya satu di row satu ini dia ibaratnya di sini itu dia merupakan, kan ini ada transpose ya, makanya dia dari awalnya row column jadinya column row gitu. Di sini jadi satu-satu ini merupakan ibaratnya ini kan ada 6. Berarti ada kayak ini satu ini no failure, power failure dan seterusnya.
Di sini tuh maksudnya satunya itu kayak ini berarti dia true no failure untuk bagian satunya itu. Terus pada saat sampai dia di sebentar kasih contoh di column 52 kalau nggak salah. Nah, column 1. Nah, dia satunya itu berubah jadi row kedua kan. Ini maksudnya dia true-nya itu untuk power failure-nya. Jadi dia di sini tuh merupakan power failure pada saat di row segini. Jadi seperti itu. Dia kayak mengubahnya dalam bentuk uh, array 6 kali 10.000 dengan mendeteksi true-nya itu berdasarkan posisi satunya itu di mana. Seperti itu. Nah, jadi di sini untuk initialize variablesnya dari 5 sampai 50 dengan kelipatan 5, terus untuk percentage errors. Dan di sini kita mainnya percentage errors, bukan RMSL lagi. Soalnya ini udah beda sama itu, sama regression. Nah, di sini untuk base errorsnya itu initialize-nya itu infinite artinya base netnya itu ini untuk nge-store, base conversion matrix ini untuk nge-store conversion matrixnya. Nah, di sini untuk trainingnya kita menggunakan namanya SCG. SCG itu jadi ini khusus untuk pattern recognition. Scaled conjugate gradient backpropagation itu khusus untuk pattern recognition. Kan eh, kalau untuk regression itu kan dia menggunakan train LM, Levenberg-Marquardt backpropagation. Jadi beda sama yang regression dia trainingnya. Nah, di sini itu dibuat pattern net dengan satu hidden layer di sini. Sebenarnya defaultnya emang satu hidden layer. Tapi kalau misalnya mau nambahin lagi berapa hidden layer, tinggal diubah aja ini nanti jadi kayak gini seperti itu. Nah, langsung aja kita ke di sini parameternya di sini merupakan trainingnya. Di sini untuk ke test networknya ini diubah targetnya menjadi one equal to indices. Nah, nanti bakal diubah untuk dikalkulasi percent error dari miskalkulasi dari prediction tersebut. Nah, di sini bakal diupdate. Ini kan bakal dicari tahu dia percent error berapa kalau misalnya dengan neuron segini, neuron segitu. Nah, yang bakal diambil itu nanti di sini tuh dia bakal ngeiterasi eh, kayak number neurons ini lebih lebih dia lebih bagusan mana. Jadi yang bakal dipakai itu merupakan dengan percent error paling kecil, number of neuronsnya. Nah, di sini setelah itu merupakan set trainingnya. Terus di sini merupakan untuk view dari visual networknya itu gimana. Terus untuk di sini untuk ngeplotting uh, error percent errorsnya sama number of neuronsnya itu gimana. Dan di sini untuk mau ngeplot confusion matrixnya, di sini untuk langsung ngeplot confusion matrixnya langsung di sini di comment window-nya. Dan di sini untuk ngedisplay uh, percent errors-nya tuh berapa di comment window ini. Mungkin langsung aja kita run. Oke, jadi kayak gini. Dia 35 neon nih pakai. Di sini dilihat bahwa di sini datanya itu dia memiliki error sebesar 2,1% classification error. Yang jujur ngaruhnya cukup gede. Di sini bisa lihat kan ini nol. Ini nol karena ini ada alasan sendiri. Jadi pada saat di sini dia kan bisa lihat nih bahwa perbandingan kan ini terdapat 10.000 data, tapi yang dari 10.000 data itu 18 doang yang tercatat sebagai random failures. Habis itu tower failure itu cuma tercatat sekitar 45 doang. Karena saking kecilnya datanya ini dia tidak terdetek sama ANN-nya tersebut yang untuk mengukurnya. Jadi bisa aja dia ada kemungkinan besar jadi nol. Ini bisa aja ini tapi ini bisa aja satu, biasanya satu atau enggak tiga atau berapa gitu. Tapi dari berapa running yang saya coba, ini sulit banget untuk mencapai satu. Kebanyakan nol nol mulu pasti karena datanya saking kecil, bisa dilihat 18 doang.
Di situ yang sulitnya untuk data yang kecil banget. Jadi kayak dalam presentasi yang gede sulit untuk di apa tuh, untuk mendapatkan data yang mencapai satu, lebih dari lebih dari 0,0%. Tapi seperti itu, jadinya di sini neuron yang dipakai itu adalah 25, yang dipakai itu 30, sekitar tadi berapa? 35 neuron dengan classification error-nya atau percent error-nya 2,1%. Di sini 2,11 ya agak sedikit beda, tapi yang pasti yang dipakai itu lebih kecil, paling kecil. Ini 2,1. Di sini dia bisa dilihat nih 2,1 juga. Dan di sini untuk architecture-nya dari model network tersebut seperti ini. Outputnya 6. Ya, tadi 6. Soalnya kan klasifikasinya menjadi 6. Ada 6 di soalnya. Seperti itu. Nah, kita langsung aja lanjut mungkin untuk ke bagian yang 3 layer. Nah, sebenarnya sama aja jatuhnya. Cuman di sini aja yang beda. Di sini dia harus ini dibuatnya jadi dalam bentuk matrix dengan 3 kolom dia. 3 kolom. Ibaratnya kalau 3 kolom ini berarti dia nanti bakal menjadi 3 hidden layer bentuknya. Jadi kayak ini maksudnya kayak dalam dalam kurung 5,5,6 ini maksudnya kayak dalam 3 hidden layer ini dia bakal masuk ke apa tuh, hidden layer satu yang merupakan 5 neuron, hidden layer kedua merupakan 5 neuron, habis itu hidden layer ketiga 6 neuron. Sama untuk yang lainnya ini 10, 10, 14 dan seterusnya. Langsung aja sini. Nah, nanti untuk ini untuk ngeset transfer functionnya itu sesuai dengan jumlah dari kolom matrix ini tersebut. Sisanya tuh agak sama aja jatuhnya. Nah, di sini yang bedanya nih. Tadi nggak salah di regression method sudah saya jelasin bahwa karena ini nggak dalam bentuk singular numerical matrix, jadi harus dibuat dulu X-Tix labelsnya dengan dari setiap nanti setiap dibuat X-Tix labelsnya untuk ngegroup setiap X tuh dia RMS-nya itu berapa, RMS percent errors-nya itu berapa, ya seperti itu. Kan kalau misalnya di pattern recognition itu kan yang satu hidden layer aja dia langsung aja plotting number of neurons, percent errors dia langsung. Tapi kalau ini karena dia nggak dalam bentuk singular numerical, ya makanya harus dibuat X-Tix labels dulu. Dan ini X-Tix-nya range-nya itu sebesar dari jumlah row-nya ini berapa. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rows. Jadi berarti nanti ada 8 titik point yang bakal diukur sama plottingnya itu. Baik. Mungkin kita langsung aja nge-run ini. Oke, ini seperti ini nih. Dia ngambilnya itu yang jumlah neuron itu 40 dan 42. Terus conversion matrixnya tuh seperti ini. Nah, ini akhirnya dapat 2 kita. Dan juga di sini bisa dilihat percentage errorsnya itu lebih kecil, 1,79%. Tapi di sini mah 0, ini sulit banget karena datanya itu emang kecil banget, jadi makanya dia untuk dapat lebih dari satu aja sulit, lebih dari 0 aja sulit banget. Tapi akhirnya kita bisa dapat yang di sini dia 2. Dan sisanya nih jatuhnya ini bagus banget, jatuhnya bagus sih. Classification errornya 1,8, lebih kecil daripada tadi, yang tadi itu 2,1%. Jadi di sini ada ngaruh-ngaruhnya juga untuk eh tapi kadang-kadang bisa aja untuk yang misalnya dia hidden layer 1 itu bisa lebih bagus daripada hidden layer 3. Tapi untuk kali ini dia emang lebih bagus, 1,79 di 1,79 di hidden layer tersebut. Maksudnya untuk 3 hidden layer tersebut. Nah, jadi seperti ini architecture-nya. Nah, ini untuk plottingnya ini seperti ini. Jadi ini yang 5,56 nih gede banget classification error-nya. Ini, nah makanya diambil tuh dia 40,40,42 yang diambil. Nah, ini maksud saya kenapa harus bikin X6 labels. Sekarang nanti dia bakal X-nya itu bakal input kayak gini dia dalam bentuknya. Karena dia bakal single numerical single numerical, ya makanya harus dibuat X6 dulu. Jadi seperti itu untuk regression dan classifications.